kita sedang perang media, perang di alam maya, perang medsos saudara, untuk pembentukan opini-opini yang baik untuk perjuangan Islam di Republik Indonesia. Nah, karena itu saya himbau kepada Anda semua, bagi mereka yang punya HP, bagi mereka yang punya laptop, bagi mereka yang biasa mengakses internet, tolong aktifkan diri Anda untuk membela Islam. Kalau Anda dapatkan akun-akun saudara yang menghantam Islam, Anda buat akun yang banyak yang membela Islam, yang memenangkan Islam. Anda hantam akun mana saja yang coba-coba merendahkan Islam, subhanallah. Jadi jangan diam. Jangan orang kafirnya pada bikin satu orang 100 akun, satu orang 500 akun. Sementara orang Islam satu akun pun nggak punya, saudara. Ini perang opini, ini perang medsos, ini perang IT, saudara. Kita sudah masuk ke zaman digital. Ini perang gak sembarangan, saudara. Maka itu, anak-anak muda yang biasa mengakses internet, lantangkan suaramu untuk bela Islam, lantangkan suaramu di dunia medsos untuk bela Allah, bela Rasul, bela kepentingan umat Islam. Jangan biarkan orang-orang kafir menghancurkan kita dalam opini. Betul? Begitu saya tanya sebelum saya akhiri, siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman, saudaraku sekalian dengan saya, dengan Al Fakir di channelnya Dakwah Santuy. Seperti biasa teman-teman, untuk malam kali ini saya ingin membahas tentang, ini mengagetkan sekali teman-teman. Bos Sinarmas resmi dilantik Jokowi menjadi Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara. Oke. Jawabannya pasti sudah tahu teman-teman. Arahnya kemana? Untuk siapa? Contoh kecil ya. Yang dibangun perumahannya oleh Sinarmas seperti di BSD tuh. Wah, BSD kan tahu ya, BSD. Nah, di BSD itu pasti penduduk mayoritasnya itu etnis Cina, guys. Seperti biasa kan. Kemudian di Taman Film Meruya, malah di sini terjadi diskriminasi yang sangat ekstrim teman-teman. Karena di Taman Film Meruya itu sempat tidak boleh sampai sekarang ya, kalau tidak salah, kalau tidak tahun-tahun lalu tuh sempat masyarakat yang muslim gitu sempat untuk ibadah puasa saja, untuk biasa ya ritual ibadah puasa, itu sempat membangun tenda teman-teman. Itu miris sekali ya. Itu apalagi itu contoh kecil dari yang istilahnya yang mayoritas etnis Cina, terus yang non muslim gitu. Sampai Gubernur Jakarta Anies Baswedan aja sudah turun tangan, namun tetap aja tidak boleh mendirikan masjid teman-teman. Itu saya miris banget ya kalau misalkan ini sampai terjadi IKN ini gitu guys. Nah, jadi jelas ya itu untuk siapa gitu kan, tujuannya untuk apa gitu kan. Sementara kan banyak ya para aktivis, para yang sudah mengutarakan tentang IKN itu tujuannya untuk siapa gitu. Nih seperti video ini nih kita simak ya dari Ketua LBH ya, Ustadz Ahmad Hozinuddin nih, untuk keterangan singkatnya ya, itu IKN itu untuk siapa. Yuk kita simak teman-teman. Dan proyek IKN itu akan melayani banyak kepentingan oligarki, termasuk orang-orang yang sudah punya tanah di sana. Bang Edi mau berburu lahan nggak? Mumpung belum dipindah ke sana, lumayan. Modal 1 juta perak nanti naik jadi 10 juta perak, kan untung beliung itu. Dan diketahui, saya tidak mau menyebut orangnya, sumbernya, tapi sejumlah taipan sudah menguasai wilayah baru yang akan dijadikan
ibu kota negara. Berarti ini kan sama saja mau kasih untung beliung kepada oligarki itu, tapi dengan memeloroti APBN. Kenapa? Karena anggaran ibu kota negara itu dibiayai melalui APBN. Oke, ada pembiayaan swasta, utang dan sebagainya, tetap saja nanti yang akan menanggung adalah APBN. APBN sumbernya pajak dari rakyat, rakyat pula yang akhirnya mendapatkan getah dari proyek yang melayani kepentingan oligarki. Oke, sekarang keterangan berikutnya teman-teman, kita simak dari ulama Minangkabau ya, ulama Minangkabau tentang oligarki itu apa, teman-teman. Yuk kita simak lagi supaya apa ya, supaya lebih jelas ya guys. Oh, kita simak. Dan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, timbul pertanyaan di dalam benak kita, siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dari persoalan ini? Apakah betul rakyat banyak yang akan diuntungkan, ataukah rakyat Kalimantan yang akan diuntungkan, ataukah masyarakat adat di sana yang akan diuntungkan? Sekarang kita bisa melihat bahwa ternyata yang berkuasa sebenarnya, yang mengatur kehidupan kita pada hari ini, orang menyebut istilahnya adalah oligarki. Nah, apa itu oligarki? Oligarki itu adalah sekelompok orang. Jadi bukan satu orang, sekelompok orang yang dia punya kemampuan untuk mengatur, ya, merubah, melaksanakan apa yang dia maui lewat tangan orang lain. Nah, itu oligarki, ya. Jadi dia tidak langsung beraktivitas untuk mewujudkan keinginan dia, tapi lewat tangan orang lain. Nah, siapa tangan orang lain itu? Itu adalah para penguasa. Jadi penguasa hari ini sesungguhnya yang berkuasa bukan mereka. Yang berkuasa adalah orang-orang yang ada di belakang mereka. Siapa itu orang-orang yang di belakang mereka? Pasti orang-orang yang punya uang. Nah, ya, orang-orang yang punya uang. Kenapa begitu? Pituah sudah mengatakan kepada kita. Kita orang Minangkabau mengatakan, dek piti sagalo jadi, dek ameh sagalo kami. Kalau kita punya uang, apapun bisa kita inginkan. Kalau kita punya emas, apapun bisa kita dapatkan. Itulah mereka, ya. Jadi makanya kalau kita lihat siapa yang punya kepentingan dengan pemindahan ibu kota ini, itu adalah orang-orang yang punya uang. Ya. Siapa mereka? Nah, sekarang kita lihat para alim rahimakumullah. Kalau kita lihat pemindahan ibu kota ke Penajem Pasir Utara, ya, dengan luasan lebih kurang 180.000 hektar dan akan dikembangkan lebih kurang sampai 252.000 hektar, ya. Itu bukan wilayah yang kecil, ya. Kalau saya asli Tanah Datar, luas Kabupaten Tanah Datar saja cuma 133.000 hektar, ya, luas satu kabupaten, ya. Nah, sekarang mereka ingin pindahkan ke Kalimantan dengan luas 180.000 hektar. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang punya 180.000 hektar itu? Ya? Karena mereka membagi, ketika menjadikan ibu kota itu mereka bagi 3 wilayah, ya. Ada wilayah intinya, ada wilayah ibu kotanya, dan ada wilayah pengembangan ibu kota. Wilayah intinya lebih kurang 6.000 hektar. Wilayah keduanya untuk menjadi ibu kota lebih kurang 42.000 hektar. Dan sisanya itu wilayah pengembangan ibu kota. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, dari wilayah yang ada itu, siapa yang punya wilayah itu? Apakah yang punya masyarakat adat yang ada di sana? Yang hari ini kita lihat mereka protes itu, ya, gara-gara perkataan jin buang anak, ya, mereka protes. Apakah itu tempat mereka? Apakah tempat hidup mereka? Apakah itu tempat tinggal mereka? Ternyata bukan, ya. Karena wilayah yang akan dijadikan ibu kota itu menurut status hukumnya hari ini itu adalah wilayah tanah milik negara, wilayah kawasan hutan, ya. Dan pernah ke Penajem Pasir Utara tahun 1994, saya pernah ke sana. Saya praktek 2 bulan di Penajem Pasir Utara, praktek kehutanan, di kehutanan. Jadi kalau kita lihat dari situ, ternyata yang punya itu tidak berapa orang. Jadi bukan masyarakat adat yang punya, ya. Tadi dari 180.000 hektar itu lebih dari 160 konsesi. Tadi kan sudah dibacakan oleh kawan-kawan tadi, ya. Berarti itu mereka yang punya tanah itu, ya.
mereka yang akan mendapatkan untung langsung dari kawasan ibu kota itu. Makanya kalau kawasan inti katanya tadi lebih kurang 6.000 hektar, itu punya siapa? Satu orang yang punya, ya, cuma satu orang yang punya, yaitu Sukanto Tanoto. Itu di bawah PT ETSI Hutani Manunggal. Kalau ETSI itu International Timber Corporation Indonesia, itu perusahaan kehutanan. Dan di wilayah yang kedua lebih kurang 42.000 hektar yang banyak punya Hasim Joyo Hadikusumo, ya, itu di bawah PT ETSI Kartika. Oke teman-teman, itulah ya kesimpulannya teman-teman dari keterangan-keterangan tadi yang disampaikan oleh aktivis, ulama, pengacara teman-teman. Wah, masih banyak banget, sebetulnya banyak banget. Cuman yang saya cantumkan itu hanya beberapa saja ya teman-teman. Tapi kita bisa tarik kesimpulan teman-teman dengan strategi dan skenario apapun yang dia pertontonkan, tapi kita bisa menyimpulkan teman-teman. Yang intinya memberikan karpet merah kepada asing dan asing untuk menguasai negeri ini teman-teman. Mungkin itu teman-teman video dari saya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap semangat dakwah teman-teman, dan selalu menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.